Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih sebuah benang terbaru dari aneka benang. Ini adalah benang poly orange. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di aneka benang itu sebenarnya udah banyak banget benang polyester nih teman-teman. Tetapi kemarin mereka baru mengeluarkan sebuah benang terbaru nih polyester namanya poly orange nih teman-teman. Nah, menurut saya poly orange ini benar-benar menyenangkan sekali karena benang polyesternya ini berukuran agak sedikit besar nih teman-teman. Nah, seperti apa detailnya kita langsung cek ya. Di samping saya ini sudah ada benang poly orange nih teman-teman, ada warna putih dan warna abu-abu. Kalau teman-teman lihat memang ukurannya itu sedikit lebih besar daripada poly kiwi nih teman-teman. Kalau poly kiwi biasanya kita itu menggunakan hakpen ukurannya itu mungkin 2,5 sampai 3 mili, sedangkan kalau poly orange itu kita menggunakan hakpennya ukuran 4 sampai 5 mili nih teman-teman. Jadi cukup besar ya teman-teman. Untuk teksturnya sendiri poly orange ini tuh sangat-sangat lentur. Jadi misalnya kalau untuk bikin tas atau dompet, benang ini tuh benar-benar rekomen banget nih. Untuk warnanya sendiri ini ada banyak ya, jadi bermacam-macam, teman-teman bisa langsung cobain aja mix and match untuk project teman-teman. Nah, walaupun poly orange ini adalah benang yang sangat lembut, tetapi yang harus dihati-hati ketika menggunting ujung benangnya, ini benangnya agak sedikit gampang split atau breakout ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika mengguntingnya atau untuk finishing. Dan untuk hakpennya jangan menggunakan hakpen yang terlalu tajam karena nanti bisa nyangkut di pilihan benangnya. Saya sendiri kemarin udah nyobain nih bikin tas dan hasilnya tuh seperti ini, lucu banget nih teman-teman. Jadi dia itu tidak berat ya, jadi kalau dijadikan tas itu tidak berat dan benangnya itu cukup solid nih. Saya tidak menggunakan lining atau inner sama sekali ya, jadi ini udah oke banget. Saya menggunakan semuanya itu dalam single crochet dengan ada motifnya sedikit seperti ini. Jadi menurut saya kalau untuk tas atau dompet yang memang tusukannya teman-teman menggunakan single crochet udah rapet begitu, itu tidak diberi lining pun tidak apa-apa. Tetapi memang kalau misalnya kalau teman-teman menggunakan double crochet ya, utamanya kalau bikin tote bag yang besar-besar, itu baiknya diberi lining supaya lebih kuat. Dan kalau kita lihat nih poly orange kira-kira itu stretch atau enggak ya. Di sini terlihat ya, saya pakai tali tasnya ini menggunakan poly orange juga. Dia tidak begitu stretch ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin tas, dia enggak terlalu gampang molor nih, dan untuk amannya lagi memang harus diberikan lining. Tetapi kalau tidak pun tidak masalah. Seperti tas ini juga tidak ada liningnya. Nah, untuk warnanya sendiri tadi saya udah bahas, warnanya tuh banyak banget, jadi teman-teman bisa langsung mix and match aja untuk bikin project teman-teman. Nah, adakah dari flower semua yang udah cobain benang poly orange? Jika ada, boleh dong share ceritanya di kolom komentar di bawah. Kira-kira project apa yang udah dibikin dengan menggunakan poly orange ini? Sebagai tambahan juga, selain untuk bikin tas dan dompet, poly orange ini juga bisa untuk bikin home decor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin karpet atau taplak meja, itu bisa banget menggunakan poly orange ini karena dia bahannya itu polyester dan cukup kuat nih. Atau kalau misalnya mau bikin basket kecil gitu ya, keranjang-keranjang kecil untuk tempat benang atau untuk tempat baju, itu bisa banget menggunakan poly orange. Oke, itu tadi review singkat saya tentang poly orange, benang terbaru dari aneka benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.